Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ayuhal ikhwan, saudara-saudaraku sekalian, semoga kita semua selalu dalam lindungan dan naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pula kita iringkan, kita haturkan, kita curahkan salawat dan salam kepada junjungan alam Sayyiduna wa Habibuna Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayo ikhwan, pada kesempatan kali ini insyaallah Al-Fakir akan melanjutkan bahasan kita membahas kitab Mawa'izul Asburiyah li Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Asburi, yang mana pada kali ini kita akan memasuki hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa radhah al-hadits al-khamis, hadis yang kelima, an Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu taala anhu annahu qultu ya Rasulullah allimni amalan yuqarribuni ilal jannah wa yuba'idni minan nar. Qala idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanah. Qala qultu aminal hasanati qawlu la ilaha illallah. Qala na'am hiya ahsanul hasanat. Hadis yang kelima ini, ayo ikhwan ya, saudara-saudaraku sekalian, hadis yang kelima ini yang dimaktubkan oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Asburi, ini diriwayatkan dari Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Sesungguhnya Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tolong ajarkan saya satu amalan yang bisa mendekatkan saya kepada surga dan menjauhkan saya dari neraka." Lalu bersabda Rasulullah SAW, diajarkan oleh Rasulullah SAW, "Idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanah." Sabda Rasul, jika kau berbuat keburukan, maka iringilah ya dengan berbuat kebaikan. Begitu. Akhirnya Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari ini bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, "Aminal hasanat?" Qaulu la ilaha illallah. Ya Rasulullah, apakah termasuk kebaikan ya ucapan la ilaha illallah? Qala, lalu bersabda Rasulullah SAW menjawab dari pertanyaan Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari ini, na'am hiya ahsanul hasanat. Ya, ucapan tersebut adalah sebaik-baiknya amal kebaikan. Masya Allah, ini kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau misal kita ini ya, buat satu keburukan ya, jangan asik berbuat buruk terus. Enggak, tutupi dengan berbuat kebaikan. Minimalnya tuh kita mengucapkan la ilaha illallah. Bukan artinya wah kalau gitu maksiat ucapin la ilaha illallah, maksiat ucapin la ilaha illallah. Bukan, itu kita mempermainkan Tuhan namanya. Nauzubillah wal iyad billah min zalik, bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu ya, kita berbuat keburukan ya, kita harus ingat wah ini dosa nih. Gimana nih supaya kita nih ya buat ngimbangin, minta ampun sama Allah, lalu mengisi dengan amal yang baik, dan juga dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, artinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadza hikayah anna rajulan kana waqifan bi Arafati wa fi yadihi sab'atun ahjarin faqala ashhadu anni inda rabbina bi anni ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fanama fara'a fil manami kama yaron naim ka'annal qiyamah qad qamat wa annahu husiba fawajabat lahun nar fa akhadhathul malaikah falamma dhahabu bihi ila babin nar fa idza hajarun min tilkal ahjar alqa nafsahu ala babin nar. Masya Allah.
Jadi ayo ikhwan ya, ada kisah yang selaras dengan hadis tersebut ya. Hadis yang barusan kita baca tadi, bahwasannya ada seorang laki-laki nih ya. Jadi ada seorang laki-laki ini dia lagi tengah wukuf di Arafah. Dia wukuf di Arafah dan dia lagi pegang batu. Batu ada di tangannya 7 buah batu, pegang nih batu 7. Lalu batu tersebut diajak ngomong sama dia. Batu itu diajak ngomong. Batu ya. Ashhidu anni inda rabbina. Batu, kalian bersaksi untuk saya di hadapan Tuhan kita. Begitu tuh dia ngomong sama batu kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dia ngomong seperti itu dengan batu. Lalu fanama, kemudian dia tidur. Lama tidur kan, faro afil manam kama yaro naim. Akhirnya dia mimpi. Tidur dia mimpi ya, melihat sebagaimana orang yang bermimpi melihat di dalam mimpi. Gitu. Yang dia lihat apa di dalam mimpi dia? Dia ngelihat kiamat. Dia mimpi kiamat, dunia kiamat. Dia nggak hancur kiamat. Akhirnya dia tadi tuh dihisap. Dia dihisap, setelah ditimbang, yang nggak menimbang, mengukur, memperhatikan, memutuskan. Wah, diponis masuk neraka. Na'udzubillah. Allah. Mimpi diponis masuk neraka. Kebayang nggak antum? Ini dia mimpi ya, kiamat dan dihisap, dia diponis masuk neraka. Dia masuk neraka nih. Akhirnya apa? Dikirimlah sama malaikat. Dibawa sama malaikat dia ke pintu neraka. Begitu sampai di pintu neraka, ya, apa yang terjadi? Itu dia dilempar. Ya enggak? Ada yang melemparkan dia, ada yang melontarkan dia. Fa idza hajarun min tilkal hajar alqa nafsahu ala babin nar. Begitu. Maka tiba-tiba satu batu dari batu-batu, ya, batu-batu punya dia, nggak taunya. Batu-batu yang 7 batu di tangan dia yang diajak ngomong itu ternyata. Ya. Tiba-tiba satu batu dari batu-batu itu melemparkan dia ke depan pintu neraka. Sudah di pintu neraka, ternyata dilemparin sama batu. Nggak jadi. Ibaratnya ya sudah di depan, tinggal dorong aja. Orang sudah di pintu neraka, bukan di depan. Sudah di pintu neraka, tinggal dorong. Terus, nyemplung udah. Enggak. Ternyata dilempar oleh batu. Ada batu melontarkan dia sehingga dia nggak jadi, sehingga dia posisi dia tadi sudah di pintu, mental ke depan pintu. Wah, nggak jadilah dia masuk neraka. Ceritanya dia nggak jadi masuk neraka nih. Fajtama'al malaikah. Fajtama'al malaikatul adzabi ala rafihi falam yutiquhu. Ya. Thumma siqa bihi ila babin akhar fa idza alaihi hajarun akhar min tilkal ahjari sab'ah. Falam yaqdiril malaika ala rafihi hatta siqu bihi ila sab'ati abwabin nar. Wa kana ala kulli babin hajar min tilkal ahjar. Akhirnya apa? Berkumpul nih malaikat. Berkumpul para malaikat berkumpul untuk apa? Untuk mengangkat batu tersebut. Jadi batu ini menghalangi pintu neraka. Di pintu tiba-tiba ada batu, jeger. Si Fulan tadi, seorang laki-laki ini mental, gak jadi masuk neraka. Lalu malaikat berkumpul untuk mengangkat batu. Diangkat coba. Wah, kagak bisa. Geser, digeser. Nggak bisa juga. Nggak bisa. Padahal rame malaikat berkumpul. Gimana nih batu? Nggak bisa diangkat, nggak bisa digeser. Jadi ini gimana nih satu orang ini? Dia ini ya sudah diponis masuk neraka. Ini calon penghuni neraka. Harus masuk neraka. Tapi masuk pintu sini nggak bisa, ada batu. Batunya nggak bisa diangkat, nggak bisa digeser. Jadi gimana nih? Ya sudah, kata malaikatnya, kita bawa aja dia ke pintu yang lain. Dibawa dia ke pintu neraka yang lain. Wah, dibawa ke pintu yang lain. Ternyata apa yang terjadi? Di depan pintu neraka yang lain sama.
ada juga batu, jeger, salah satu batu dari batu-batunya dia, 7 batu itu. Wah, kata malaikat nih, nggak bisa, diangkat nggak bisa, batu tersebut diangkat nggak bisa, digeser nggak bisa. Wah, kalau gitu sudah, kita bawa dia ke seluruh pintu neraka. Harus masuk neraka nih orang. Ya, dia harus masuk neraka. Kita bawa dia ke seluruh pintu neraka. Dibawa apa mereka digiring ke seluruh pintu neraka. Tur, enggak? Tur ya, untuk apa? Tur ke seluruh pintu neraka. Wah, kata orang, mungkin orang laki-laki itu kan mikir, waduh, ini jalan-jalan nih saya nih. Jalan-jalan untuk melihat pintu-pintu neraka. Wah, Allah, na'udzubillah waliyadzubillah min dzalik. Ya. Dibawa ke seluruh pintu neraka, sama saja tidak bisa. Di setiap pintu neraka ada salah satu batu dari batu-batunya dia. Masya Allah. Akhirnya sama malaikat ya, thumma siqabihi ila tahtal aras. Kemudian ya, malaikat menggiring laki-laki ini ke bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala, dibawa dia saat bawah aras. Wah, tadi ke seluruh pintu neraka nih tuh. Sekarang ke bawah aras lagi. Waduh, kapan selesai nih urusan saya nih? Lalu malaikat itu berkata, faqalatil malaika rabbana anta ta'lamu bi amri abdik wa inna la najidu lahu sabilan ilan nar. Malaikat berkata, wahai Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, ya, Engkau lebih mengetahui tentang tentang persoalan hambamu ini. Engkau lebih maha mengetahui tentang masalah, tentang persoalan sama hambamu yang satu ini, ya Allah. Ya. Dan sesungguhnya kami tidak dapat menemukan untuk lelaki ini jalan manapun menuju surga. Sesungguhnya kami tidak bisa menemukan jalan manapun, astagfirullahaladzim, jalan manapun menuju neraka, afwan. Kami tidak bisa menemukan jalan manapun menuju neraka untuk bawa laki-laki ini. Akhirnya faqala Rabb tabaraka wa ta'ala abdi ashhatil ahjaru falam tudayyi' haqqaka fa kaifa udayyi'u haqqak wa ana syahidun bi syahadatik. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah berfirman, wahai hambaku, Allah berfirman kepada si laki-laki ini, wahai hambaku, batu-batu itu telah bersaksi ya kepadamu, maka batu itu tidak menyia-nyiakan hakmu. Batu-batu itu telah bersaksi kepadamu, maka batu itu tidak menyia-nyiakan hakmu. Fa kaifa udayyi' haqqaka wa ana syahidun bi syahadatik. Lalu kata Allah, ya, bagaimana aku akan menyia-nyiakan hakmu sementara aku zat yang menyaksikan terhadap persaksianmu itu. Masya Allah, batu aja tidak menyia-nyiakan engkau. Lalu bagaimana dengan aku? Aku ya zat yang menyaksikan persaksianmu itu. Aku tidak akan menyia-nyiakan engkau. Maksudnya begitu. Ya. Qala udkhuluhul jannah. Lalu Allah berfirman, para malaikat, ya, wahai para malaikat, kalian masukkanlah laki-laki ini ke dalam surga. Wih, mungkin bukan main ya, bahagianya dia, alhamdulillah masuk surga juga saya. Ayo digiring sama malaikat. Falamma qaruba min babil jinan id abwabuha mughlaqah. Masya Allah. Ya, lalu tatkala ia telah dekat dengan pintu surga, dibawa kan sama malaikat, turun dari bawah aras, akhirnya ke pintu surga. Sekarang turun ke pintu surga. Begitu sudah dekat dengan pintu surga, ternyata seluruh pintu surga itu tertutup. Jebrak. Gimana nggak stres? Enggak. Kok pintu surga tertutup ini? Neraka enggak, surga enggak, jadi enggak jelas ini. Ternyata apa? Faja'at syahadatu an la ilaha illallah wa futihatil abwabu kulluha fadakhala ar-rajul. Iya, begitu. Lalu datanglah ucapan persaksian la ilaha illallah.
ucapan persaksian la ilaha illallah. Waktu dia di dunia itu dia bersaksi la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, ya, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terbukalah itu, dan terbukalah pintu-pintu, seluruh pintu surga itu terbuka. Lalu masuklah lelaki tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Masya Allah, luar biasa ya, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Ayo ikhwan, ya. Banyak sekali ya hadis-hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menjelaskan mengenai keutamaan dan kemuliaan dari kalimat tauhid, kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ana yakin antum semua udah banyak tahu kan ya hadis-hadisnya dari Rasulullah SAW. Di antaranya yang sangat sering kali kita dengar, qala Rasulullah SAW, ya, Abdul zikri la ilaha illallah wa abdul du'a alhamdulillah. Paling utamanya zikir adalah la ilaha illallah, dan paling bagus, paling utamanya doa adalah alhamdulillah. Kok alhamdulillah jadi doa paling utamanya, doa paling bagusnya doa? Panjang pembahasannya. Cuman ya, di dalam kalimat alhamdulillah itu kita lihat di dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman la in syakartum la azinannakum. Tuh, kalau kalian bersyukur niscaya akan aku tambah. Orang bersyukur kepada Allah itu adalah merupakan doa juga. Alhamdulillah. Memuji Allah itu alhamdulillah. Nah, itu doa juga buat dia, dan itu sebaik-baiknya doa. Karena apa? Karena dia bersyukur dan Allah akan menambah nikmat, karunia, rizki dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, ayo ikhwan, saudara-saudaraku sekalian, ya. Bahkan di dalam hadisnya yang lain, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan, qala sallallahu alaihi wasallam, ya, man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhir kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayyi'atin in asha alfa sanatin la yas'aluhullahu min dhanbin an dhanbin wahidin, afwan, an dhanbin wahidin. Bersabda Rasulullah SAW, ya, barang siapa yang awal ucapannya adalah la ilaha illallah dan akhir daripada ucapannya adalah la ilaha illallah, ya, dan dia melakukan 1000 keburukan, 1000 kejelekan, yakni dosa-dosa kecil, ya, bukan dosa-dosa besar. Jika dia hidup in asya alfa sanatin, jika dia hidup 1000 tahun, la yas'alullahu an dhanbin wahidin, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menanyai dia satu pun dari dosa dia. Tuh, kalau orang awalnya ucap la ilaha illallah dan akhirnya dia mengucap, akhir dari kalam dia di dunia ini, ucapan dia di dunia yang terakhir adalah la ilaha illallah, ya, dan dia pun selama dia hidup itu melakukan 1000 keburukan, 1000 kejelekan, ya enggak. Kalaupun dia hidup 1000 tahun, kata Rasulullah, kalaupun dia hidup 1000 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menanyai dia satu dosa pun. Subhanallah. Di antara keutamaan kemuliaan dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada satu kisah ya yang bukan kisah sebenarnya, ini hadis dari Rasulullah SAW, ya. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW itu diceritakan dalam salah satu hadisnya Rasul, sabda Rasul, nanti hari kiamat, ya, akan didatangkan seorang hamba, ya. Nanti ada orang itu dia lagi diproses, dihisap lah, ya, dengan didatangkan bersama dia itu 99 catatan dosa-dosa dia, ya, yang mana satu catatan itu panjangnya sejauh mata memandang. Nah, antum bayangkan bagaimana tuh panjangnya satu catatan itu sejauh mata memandang. Ini ada 99 catatan. Sudah disidang lah nih. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada hamba ini, wahai hambaku, apakah kau menerima, ya, apa yang sudah ada termaktub, tertulis di semua catatan-catatan itu, atau mungkin, ya, kau mau ibaratnya mau memprotes gitu kan, mungkin malaikat ada yang salah atau gimana. Dijawab sama hamba tersebut, ya Allah, aku menerima.
semua catatan ini, semua benar adanya, semua yang pernah aku lakukan sewaktu di dunia. Begitu, aku ridho, kata dia. Sudah memang waktu di dunia ana yang melakuin semua ini catatan, satu catatan panjangnya sejauh mata memandang. Dan dia punya 99 catatan keburukan yang pernah dia lakukan sewaktu hidup di dunia. Lalu apa yang terjadi? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada nih hamba, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan satu catatan seukuran jari, satu kertas seukuran jari, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam persidangan hamba tersebut. Dan di dalam kertas seukuran satu jari itu termaktub, tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu aja yang tertulis. Sementara catatan dosa dia, satunya panjangnya itu sejauh mata memandang, dan ada 99 catatan dosa keburukannya. Allah menghadirkan tuh satu. Lalu Allah SWT berfirman, wahai hambaku, ya, kau tidak terpisah, ya, dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kau di ujung kubur. Kau tidak pernah terpisah dengan kalimat ini. Maka pada hari ini, ya, aku tidak akan memisahkanmu dengan kalimat tersebut. Maka dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu catatan, ya, seukuran jari. Begitu ditimbang, ya, begitu kalahlah semua 99 catatan dosa dia, yang satu catatan itu panjangnya sejauh mata memandang. Ya, maka kata Allah SWT, aku tidak akan mengazabmu, maka aku bebaskan kau dari siksa. Tidak akan kau kuazab. Masya Allah, karena kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu bagaimana juga dengan kisahnya waktu zamannya Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, engkau menciptakan makhluk dan kau pelihara makhluk dan kau penuhi mereka itu, kau pelihara dengan kau penuhi rizki dan nikmat dari sisimu. Lalu kenapa nanti di akhirat kau memasukkan makhluk ini ke dalam neraka? Yani manusia ini ada yang dimasukkan dalam neraka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa untuk menanam benih. Lalu Nabi Musa menjalankan, dikerjakan oleh Nabi Musa nanam benih, ya, lalu disiram, lalu dipelihara sampailah masa panen. Begitu sudah masa panen, lalu Nabi Musa itu memilah, disortir. Ini yang bagus diambil, yang jelek ditinggalin. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, apa yang kau lakukan terhadap tanamanmu? Aku memanennya, ya Allah. Panen. Lalu, kenapa ada yang kau tinggalkan? Ya, karena itu tidak ada kebaikan padanya, ya Allah. Aku hanya mengambil yang ada kebaikannya saja. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman apa? Ya Musa, wahai Musa, fa inni adkhulun nar man la khaira fihi. Wahai Musa, maka sesungguhnya aku akan memasukkan ke dalam neraka orang yang tidak ada kebaikan pada dirinya. Qala Musa, man huwa? Lalu Nabi Musa bertanya, ya Allah, siapa itu orang yang tidak ada kebaikan sedikit pun dalam dirinya? Qala alladzi yastankifu an yaqula la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Orang yang tidak ada kebaikan sedikit pun dalam dirinya adalah orang yang menahan diri atau tidak mau untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Beruntung kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Ayolah ikhwan, saudara-saudaraku sekalian, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah SWT. Ya Allah tanamkan di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, di dalam diri kita ini, ya, pemahaman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita minta kepada Allah SWT, mudah-mudahan kalimat ini tidak berpisah dari diri kita sampai dengan di ujung kubur kita.
Dan insya Allah nanti di hari yaumil kiamah, di akhirat, kalimat ini pun tidak akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diri kita, dan akan memberikan menjadi jalan selamat buat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ana rasa ya cukup sampai di sini dulu ya bahasan kita kali ini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan kembali bahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat Al-Fakir ya, diri Al-Fakir, dan buat antum-antum semua yang menyaksikan ini, saudara-saudaraku sekalian. Sekali lagi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan barokahnya Rasulullah, dengan barokah salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan istiqomah zahiran wa batinan, dan memberikan kita kesehatan dan kekuatan zahiran wa batinan, dan melindungi diri kita, keluarga kita, semuanya dari semacam bala musibah, keburukan, malapetaka dan bencana. Dan apabila Allah hendak mewafatkan kita, mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah bijahin nabi wa bihaqqi salati ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada ya bahasan yang salah, bacaan yang salah, kalimat yang salah, yang tidak sopan, pada Allah ana mohon ampun, dan pada antum semua mohon dibukakan pintu maaf. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.